Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Luhur. Yang saya hormati Ibu Desi Anggraini, SE, MAKT. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan materi mengenai keputusan investasi modal. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 yang disusun oleh Rizky Putri, Mayang Asri Hanindya, Nur Intan Ajeng, Khalija Afitra, Putri Natasha, Putri Wulandari. Saya akan menjelaskan definisi dari investasi modal, yaitu pengeluaran dana yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh atau mendanakan aset jangka panjang yang diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi di masa depan. Keputusan investasi modal adalah proses manajemen dalam mengevaluasi, memilih, dan menentukan alternatif investasi jangka panjang yang paling menguntungkan serta sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Mengapa penting? Keputusan investasi modal sangat penting karena melibatkan dana besar, berdampak jangka panjang, sulit dibatalkan, serta berperan dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis proyek investasi. Yang pertama, ada proyek independen, yaitu proyek investasi yang tidak saling mempengaruhi sehingga perusahaan dapat menerima satu atau beberapa proyek sekaligus jika masing-masing proyek layak dan dananya tersedia. Karakteristiknya yang pertama, tidak saling bergantung dengan proyek lain. Yang kedua, keputusan menerima atau menolak suatu proyek tidak memengaruhi proyek lainnya. Yang ketiga, dapat dilaksanakan berdasarkan metode seperti NPR, IRR, atau payback period. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki 3 usulan investasi. Yang pertama, membeli mesin produksi baru. Yang kedua, membangun gudang penyimpanan. Yang ketiga, mengembangkan sistem informasi akuntansi. Jika ketiga proyek tersebut memiliki NPV positif dan perusahaan memiliki dana yang cukup, maka perusahaan dapat menerima dan menjalankan ketiganya secara bersamaan. Karena keputusan pada satu proyek tidak mempengaruhi proyek lainnya. Jenis yang kedua yaitu proyek saling eksklusif. Proyek saling eksklusif adalah 2 atau lebih proyek investasi yang saling menggantikan, sehingga perusahaan hanya dapat memilih satu proyek terbaik di antara alternatif yang tersedia. Penerima satu proyek secara otomatis menyebabkan proyek lain ditolak. Karakteristiknya yaitu yang pertama, proyek bersifat alternatif atau pilihan. Yang kedua, hanya satu proyek yang dapat dilaksanakan. Yang ketiga, pemilihan didasarkan pada proyek yang memberikan manfaat atau nilai tertinggi bagi perusahaan. Yang keempat, umumnya dievaluasi menggunakan metode seperti NPV, IRR, atau Profitability Index atau PI. Contohnya, sebuah toko roti ingin membeli satu mesin pembuatan roti untuk meningkatkan produksi. Terdapat 2 pilihan mesin. Yang pertama, jika memilih proyek A, maka proyek B ditolak. Yang kedua, jika memilih proyek B, maka proyek A ditolak. Inilah yang disebut proyek saling eksklusif, yaitu proyek-proyek yang tidak dapat dijalankan secara bersamaan karena memiliki tujuan yang sama dan saling menggantikan. Yang ketiga, itu jenis-jenis keputusan investasi modal. Yang pertama, keputusan investasi penggantian, yaitu keputusan untuk mengganti aset lama yang sudah usang atau rusak atau kurang efisien dengan aset baru yang lebih produktif. Contohnya, menggantikan mesin produksi lama dengan
mesin otomatis yang lebih hemat energi. Yang kedua, keputusan investasi ekspansi, yaitu keputusan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, atau membuka cabang baru guna meningkatkan pendapatan perusahaan. Contohnya membangun pabrik baru karena permintaan produk meningkat. Yang ketiga, ada keputusan investasi penelitian dan pengembangan, yaitu keputusan untuk mengalokasikan dana pada kegiatan penelitian, inovasi, dan pengembangan teknologi atau produk baru. Contohnya, mengembangkan aplikasi digital untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Yang kelima, keputusan investasi wajib, yaitu keputusan investasi yang harus dilakukan untuk memenuhi peraturan pemerintah, standar keselamatan kerja, atau ketentuan lingkungan. Contohnya, memasang instalasi pengelola limbah agar sesuai dengan regulasi lingkungan. Keempat, proses pengambilan keputusan investasi modal. Yang pertama, identifikasi peluang investasi. Perusahaan mengidentifikasi kebutuhan atau peluang investasi yang dapat meningkatkan kinerja dan keuntungan perusahaan. Yang kedua, estimasi arus kas, yaitu perusahaan memperkirakan jumlah dana yang akan dikeluarkan dan dana yang akan diterima selama umur proyek. Yang ketiga, evaluasi kelayakan investasi, yaitu perusahaan menganalisis apakah investasi. Yang ketiga, evaluasi kelayakan investasi, yaitu perusahaan menganalisis apakah investasi tersebut layak dilakukan menggunakan metode penilaian investasi. Ketiga, evaluasi kelayakan investasi, yaitu perusahaan menganalisis apakah investasi tersebut layak dilakukan menggunakan metode penilaian investasi seperti payback period, yaitu PP, net present value, NPV, atau internal rate of return, dan profitabilitas index. Yang keempat, pemilihan alternatif terbaik. Jika terdapat beberapa pilihan investasi, perusahaan memilih proyek yang memberikan manfaat terbesar dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kelima, implementasi investasi, yaitu setelah dipilih, proyek investasi dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Yang keenam, pengawasan dan evaluasi, yaitu perusahaan memantau kinerja investasi untuk memastikan hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diperkirakan. Yang kelima, ada metode penilaian investasi modal. Metodenya ada dua. Yang pertama, metode tradisional, A. Payback period, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi awal dapat kembali melalui arus kas yang dihasilkan proyek. Rumusnya, payback period, investasi awal dibagi arus kas tahunan. Kriteria penilaian yang pertama, semakin cepat investasi kembali, semakin baik. Yang kedua, jika periode pengembalian lebih pendek dari target perusahaan, proyek diterima. Kelebihannya mudah dihitung dan dipahami dan membantu menilai risiko investasi. Kalau kekurangannya, tidak memperhitungkan nilai waktu uang dan mengabaikan arus kas setelah modal kembali. B. Accounting Rate of Return atau ARR, yaitu metode yang mengukur tingkat keuntungan investasi.
berdasarkan laba akuntansi rata-rata yang diperoleh selama umur proyek. Rumusnya, laba bersih rata-rata dibagi investasi rata-rata dikali 100%. Kriteria penilaiannya, ARR lebih besar dari target perusahaan diterima. Jika ARR lebih kecil dari target perusahaan ditolak. Kelebihannya, menggunakan data akuntansi yang mudah diperoleh dan sederhana, mudah dipahami. Kekurangannya, tidak memperhitungkan nilai waktu uang berbasis laba akuntansi, bukan arus kas. Yang kedua, metode modern. A. Net Present Value atau NPV, yaitu selisih antara nilai sekarang dan seluruh arus kas masuk dan investasi awal yang dikeluarkan. Rumusnya, NPV sama dengan PV, arus kas masuk dikurang investasi awal. Kriterianya, NPV lebih besar dari 0, proyek diterima. Yang kedua, NPV sama dengan 0, proyek impas. Yang ketiga, NPV kurang dari 0, proyek ditolak. Kelebihannya, memperhitungkan nilai waktu uang, menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan investasi. Kekurangannya, membutuhkan estimasi tingkat diskonto MPR dan memperhitungkan relatif lebih rumit. Internal Rate of Return, pengertian IRR adalah tingkat pengembalian investasi yang menyebabkan nilai NPV sama dengan 0. Kriteria penilaian IRR lebih besar biaya modal diterima, IRR biaya modal kurang dari biaya modal ditolak. Kelebihannya ada memperhitungkan nilai waktu uang, hasil dalam bentuk presentasi sehingga mudah dipahami. Kekurangannya ada perhitungan lebih kompleks, dapat menghasilkan lebih dari satu IRR pada kondisi tertentu. Yang C, Profitability Index. Pengertian Profitability Index adalah rasio antara nilai sekarang arus kas masuk dengan investasi awal. Profitability Index sama dengan present value arus kas masuk dibagi investasi awal. Kriteria penilaiannya, PI lebih besar 1 sama dengan investasi diterima. PI sama dengan 1 sama dengan impas. PI kurang dari 1, investasi ditolak. Kelebihannya memperhitungkan nilai waktu uang, membantu memilih proyek saat dana terbatas. Kekurangannya ada memerlukan estimasi arus kas yang akurat. Perhitungannya lebih rumit dibanding metode tradisional. Keputusan investasi modal. Keputusan investasi modal tidak hanya ditentukan oleh perhitungan pilihan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dalam maupun luar negara. Faktor internalnya yang pertama adalah ketersediaan dana, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyediakan sumber dana untuk investasi. Dana dapat berasal dari modal sendiri atau pinjam. Semakin besar dana yang tersedia, semakin besar peluang perusahaan untuk melakukan investasi. Yang kedua ada strategi perusahaan, yaitu investasi harus sejalan dengan tujuan dan visi perusahaan. Perusahaan cenderung memilih proyek yang mendukung pertumbuhan, ekspansi pasar, atau peningkatan efisiensi operasional. Strategi yang tepat membantu investasi memberikan manfaat jangka panjang. Yang ketiga ada kemampuan manajemen, yaitu manajemen berperan dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi proyek investasi. Kemampuan manajemen yang baik dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan keberhasilan investasi. Pengembalian keputusan yang tepat sangat menentukan hasil investasi. Faktor yang mempengaruhi keputusan investasi modal, faktor eksternalnya yang pertama ada kondisi ekonomi, yaitu stabilitas ekonomi memengaruhi tingkat permintaan pasar dan keuntungan perusahaan. Saat ekonomi tumbuh, perusahaan lebih berani melakukan investasi. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat meningkatkan risiko investasi. Yang kedua ada tingkat suku bunga, yaitu suku bunga mempengaruhi biaya pendanaan investasi. Suku bunga tinggi menyebabkan biaya pinjaman meningkatkan sehingga investasi menjadi kurang menarik. Suku bunga rendah dapat mendorong perusahaan untuk berinvestasi. Yang ketiga ada persaingan pasar, yaitu tingkat persaingan menentukan kebutuhan perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan kapasitas produksi. Investasi sering dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan daya saing perusahaan. Persaingan yang ketat dapat mendorong perusahaan melakukan investasi lebih cepat. Yang keempat ada regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mendukung atau menghambat investasi. Contohnya adalah pajak, perizinan usaha,
insentif investasi, dan peraturan lingkungan. Perusahaan harus mempertimbangkan regulasi agar investasi berjalan sesuai ketentuan hukum. Contoh kasusnya ada di investasi PT ABC. PT ABC berencana membeli sebuah mesin baru dengan nilai investasi sebesar 500 juta. Mesin tersebut diperkirakan dapat menghasilkan arus kas sebesar 150 juta per tahun selama 5 tahun. Pertanyaannya, ada berapa payback period? Yang kedua, apakah investasi tersebut layak berdasarkan net present value? Satu, ada payback period. PP sama dengan investasi awal dibagi arus kas tahunan. PP sama dengan 500 juta dibagi 150 juta, PP sama dengan 3,30 tahun. Hasilnya, investasi akan kembali dalam waktu 3,33 tahun atau sekitar 3 tahun 4 bulan. Penyelesaiannya, yang kedua, net present value. Asumsi tingkat diskon sama dengan 10%. PV faktor anuitas 5 tahun pada 10% sama dengan 3,791. PV sama dengan 150 juta dikali 3,791 sama dengan 568.650. NPV sama dengan PV dikurang investasi awal. NPV sama dengan 568.650.000 dikurang 500 juta. NPV sama dengan 68.650.000. Hasilnya NPV sama dengan 68.650.000 positif. Kesimpulannya, payback period sama dengan 3 tahun 4 bulan. NPV sama dengan 68.650.000 positif. Karena NPV lebih besar dari 0, maka investasi layak untuk diterima karena memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Kesimpulannya, keputusan investasi modal merupakan keputusan strategis jangka panjang. Tujuannya adalah meningkatkan nilai perusahaan dan memperoleh keuntungan optimal. Metode yang paling banyak digunakan adalah NPV, IRR, dan payback period. Pemilihan investasi yang tepat dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perusahaan. Demikian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 150 juta per tahun selama 5 tahun. Pertanyaannya, ada berapa payback period? Yang kedua, apakah investasi tersebut layak berdasarkan net present value? Satu, ada payback period. PP sama dengan investasi awal dibagi arus kas tahunan. PP sama dengan 500 juta dibagi 150 juta, PP sama dengan 3,30 tahun. Hasilnya, investasi akan kembali dalam waktu 3,33 tahun atau sekitar 3 tahun 4 bulan. Penyelesaiannya, yang kedua, net present value. Asumsi tingkat diskon sama dengan 10%. PV faktor anuitas 5 tahun pada 10% sama dengan 3,791. PV sama dengan 150 juta dikali 3,791 sama dengan 568.650. NPV sama dengan PV dikurang investasi awal. NPV sama dengan 568.650.000 dikurang 500 juta. NPV sama dengan 68.650.000. Hasilnya NPV sama dengan 68.650.000 positif. Kesimpulannya, payback period sama dengan 3 tahun 4 bulan. NPV sama dengan 68.650.000 positif. Karena NPV lebih besar dari 0, maka investasi layak untuk diterima karena memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Kesimpulannya, keputusan investasi modal merupakan keputusan strategis jangka panjang. Tujuannya adalah meningkatkan nilai perusahaan dan memperoleh keuntungan optimal. Metode yang paling banyak digunakan adalah NPV, IRR, dan payback period. Pemilihan investasi yang tepat dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perusahaan.